Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Wulandari dengan NIM 24301090 kelas 4D Manajemen. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat laporan stok barang masuk dan laporan barang keluar menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini di Microsoft Excel sini kita akan membuat tabel yang dimana di sini yang di sheet ini kita buat dulu namanya laporan stok barang. Lalu di sini kita akan membuat tabel yang dimana terdiri dari ID barang, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, dan stok akhir. Di sini judulnya itu laporan barang masuk kios Bude Bulan ya. Pertama di sini kita blok dulu semuanya. Lalu teman-teman Ctrl T. Lalu teman-teman klik My Table has Header. Lalu klik OK. Lalu kita rapikan juga seperti yang di atas. Di sini teman-teman klik kanan, lalu pilih Format Cell. Lalu teman-teman klik alignment ini, alignment. Lalu yang di general ini kita ubah menjadi center across selection. Lalu teman-teman klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan warna sesuai yang teman-teman mau ya. Nah, di sini kita isi misalkan ID barang kita. Ini kita akan membuat contoh 10 stok barang. Lalu di sini teman-teman masukkan nama barang. Nah, jika teman-teman sudah mengisi semua ini, di sini kita akan membuat sheet baru yang dimana sheetnya itu berupa barang masuk. Nah, di sini. Di sini kita akan membuat tabel. Pertama di sini sheetnya teman-teman ubah dulu menjadi barang masuk. Lalu di sini kita akan membuat tabel yang terdiri dari tanggal, ID barang, nama barang, dan jumlah barang. Kita Ctrl P, kita lakukan seperti tabel yang ada di sheet stok barang. Nah, teman-teman, di sini jika teman-teman ingin mewarnainya, baik sebelumnya di sini kita akan mengedit di ID barang ini. Di sini kita akan membuka di toolbar ini ada data, lalu kita klik data validation, terus kita klik data validation. Lalu di sini teman-teman ubah menjadi list. Lalu di short ini kita beralih ke sheet laporan stok barang. Di sini teman-teman blok yang ID barang. Lalu klik OK. Lalu sudah ada tanda seperti ini, kita bisa cek di sini sudah ada. Lalu di nama barang di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini sama dengan if error value-nya itu VLOOKUP, lalu lookup value-nya itu ID barang. Lalu di sini kita berikan koma. Di sini masing-masing laptop itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang menggunakan koma dan ada yang menggunakan titik koma. Nah, lalu table array ini kita kembali ke sheet laporan stok barang. Lalu di sini kita akan blok ini. Lalu di sini kita kunci dulu ya teman-teman menggunakan F4, bisa juga Fn. Lalu setelah itu di sini kita titik koma. Yang call index number ini, nom ini
ada dua pilihan, teman-teman klik false ini, lalu teman-teman tutup kurung, lalu titik koma, lalu tanda petik dua kali, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini rumusnya sudah tertera. Lalu kita kembali ke laporan stok barang. Di sini kita akan menggabungkan. Di sini pertama-tama tadi kita akan menggabungkan sheet barang masuk dan sheet laporan stok barang. Di sini rumusnya sama dengan unit range-nya ini kita ke sheet barang masuk, lalu kita akan copy yang ID barang, lalu titik koma, kriterianya ini kita akan menggunakan ID barang ini yang ada di laporan stok barang masuk. Lalu titik koma, untuk sum range-nya ini kita kembali ke laporan barang masuk. Di sini kita blok yang jumlah barang, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini. Lalu barang keluar juga sama, rumusnya kita menggunakan rumus yang sama. Unit nah, oh ya teman-teman, di sini kita juga akan membuat tabel barang keluar. Di sini caranya itu, pertama kita klik kanan, lalu move or copy, lalu teman-teman klik move to end, lalu centang ini klik copy. Nah, di sini kita akan salin menjadi barang keluar. Jadi kita akan mengganti. Nah, di sini teman-teman kita akan melakukan rumus seperti yang tadi yang kita lakukan pada barang masuk. Atau di sini sama dengan unit, lalu range-nya itu adalah ID barang keluar, itu lalu kriterianya itu di sheet laporan stok barang. Kita blok ini, lalu titik koma, lalu yang sum range-nya ini jumlah barang, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di laporan yang di stok akhir ini, di sini kita akan masukkan rumus juga sama dengan, yaitu stok awal ditambah barang masuk dikurangi barang keluar, lalu kita enter. Jadi kita akan mencoba datanya apakah sudah valid atau tidak. Misalkan di sini pada tanggal 20 Juli 2026. Nah, misalkan di sini yaitu kode ini. Nah, di sini akan keluar berat ya teman-teman. Misalkan di sini jumlah barang masuknya itu 20 barang. Nah, di sini kita akan cek. Nah, di sini akan sudah otomatis yaitu 20 barang. Lalu kita lakukan yang
Jadi stok akhirnya itu 30. Setelah ini teman-teman, di sini kita akan membuat conditional formatting yang dimana digunakan untuk mewarnai tabel guna cara kita memastikan atau melihat apakah stok kita masih banyak atau sudah berkurang. Di sini kita akan menandai jika warnanya merah, berarti stok barang kita kurang dari 10. Tapi jika barang kita masih banyak, kita akan warnai hijau. Berarti tandanya stok barang kita masih banyak. Di sini teman-teman klik conditional formatting, lalu highlight Charlotte ini, lalu less red. Lalu di sini jika lebih dari 10, maka kita menggunakan warna hijau. Nah, lalu kita lakukan yang sama lagi. Jika barang kita kurang dari 10, kita akan menggunakan light red base. Oke, di sini misalnya kita akan contoh misalkan di sini kita ubah barang masuknya itu sudah. Di sini kita akan ubah misalkan di sini yang keluar 71. Nah, di sini bakalan merah karena stok kita kurang dari 10. Lalu misalkan kita ubah lagi, jika yang barang keluarnya itu 20, maka di sini akan berubah. Nah, maka stok kita di sini masih banyak atau kelebihan stok. Baik, mungkin hanya segitu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa membantu banyak teman dengan tutorial saya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.